Kembali di Anju Sore, pemirsa, polisi membongkar aktor utama industri rumahan obat-obatan ilegal di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Aktor utama bisnis obat ilegal tersebut adalah pasangan suami istri berinisial CS dan L. Inilah L, pemasok utama bahan obat ilegal jenis double L dan Y yang diamankan jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat. L ditangkap bersama sejumlah tersangka lainnya yakni SYM, AS, AB, IS, S, dan SS. Terbongkarnya kasus pil setan jenis LL dan Y bermula ketika Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat bersama Badan Narkotika Nasional serta Polresta Tasikmalaya menggerebek gudang di Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya 12 Juni lalu. Dari lokasi, petugas gabungan mengamankan AS, AB, S, dan IS beserta berbagai barang bukti seperti bahan obat, mesin pencetak obat, obat bertuliskan LL dan YY yang siap edar. Ini kami temukan ada tempat kandang sangkar atau kandang unggas ya. Ada bebek, ada angsa, ada ayam bangkok, ayam jago dan burung-burung. Itu menurut pengakuan tersangka ini merupakan hobi yang bersangkutan katanya. Tapi kalau kami melihat ini bisa aja untuk menutupi kegiatan ini yang ada di belakang kita ini. Jadi untuk mengelabui apabila mungkin nanti ada orang yang tahu di dalam sini, ya sini ada peternakan unggas gitu. Tapi masih kita dalami juga. Polisi mengungkap hasil produksi obat-obatan ilegal dijual ke Jawa Timur, Kalimantan hingga Sulawesi. Barang dikirim melalui bus malam atau kargo. Para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar pasal 197 dan pasal 196 Undang-Undang tentang Kesehatan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Pemirsa, Nia Ramadhani menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Meski demikian, polisi memastikan proses hukum Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tetap berjalan meski keduanya direhabilitasi. Sore hari ini mohon izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, rekan kerja, dan seluruh pihak yang sudah menaruh kepercayaannya kepada saya. Saya, Nia Ramadhani Bakri, mengakui bahwa yang saya lakukan tidak menjadi sebuah contoh yang terpuji. Sebagai manusia, saya sadar seharusnya saya memberikan contoh yang baik bagi anak-anak saya dan orang-orang di sekitar saya. Saya berharap melalui pernyataan saya ini, saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak, terutama sekali lagi yang saya kasihi, orang tua saya dan seluruh keluarga besar, yang terutama anak-anak saya, Mikahila, Manaka, dan Magika. Dan yang terutama buat saya adalah pengampunan dari Allah. Informasi lain, pemirsa, di saat pemerintah mewajibkan PPKM darurat COVID-19, Bupati Pandeglang, Banten justru hadir dan meresmikan acara Kampung Tangguh Nusantara. Dalam kegiatan tersebut tampak penari tidak menggunakan masker saat menyambut tamu. Peresmian Kampung Tangguh Nusantara Maung di Kampung Cileksa, Kabupaten Pandeglang, Banten ini melanggar protokol kesehatan di masa PPKM. Dalam kegiatan ini, penari yang menyambut kedatangan Bupati tidak mengenakan masker. Selain itu, kegiatan juga menimbulkan kerumunan warga yang ingin menyaksikan acara tersebut. Bupati Pandeglang Irnan Narulita membenarkan adanya kerumunan saat peresmian, namun menurutnya situasi tersebut masih terbilang aman. Karena petugas keamanan dari kepolisian, Satpol PP, dan TNI selalu mengimbau warga untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, tadi kegembiraan mereka ditunjukkan, sudah diingatkan terus untuk protokol kesehatan dijaga, jaraknya, ya maskernya ya, diperketat, dan ini tanda syukur mereka hari ini kita datang untuk mereka bisa memberikan inspirasi kepada 10 desa yang ada di Banjar. Sementara itu, dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang merupakan zona oranye penyebaran COVID-19.
Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas. Vaksinasi bagi penyandang disabilitas di 27 kabupaten kota akan disiapkan oleh Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Puluhan penyandang disabilitas mengikuti vaksinasi COVID-19 di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Wiataguna, Kota Bandung. Vaksinasi ini diharapkan bisa mempercepat terbentuknya herd immunity di tengah masyarakat, mengingat kaum difabel ini termasuk golongan rentan terpapar virus corona. Selama pelaksanaan vaksinasi, penyandang disabilitas mendapat pendampingan dari panitia pelaksana. Kita sudah memulai vaksinasi massal untuk disabilitas di Jawa Barat. Total disabilitas di Jawa Barat sekitar 80.000. Kita sudah mulai di tempat-tempat yang dikelola oleh Dinas Sosial kerjasama dengan Kementerian Sosial. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjuk PT Migas Hulu Jabar dan PT Jasa Sarana sebagai satuan tugas oksigen selama PPKM darurat. Kedua badan usaha milik daerah Jawa Barat ini bertugas menyusun manajemen kebutuhan oksigen dan proses distribusi tabung oksigen bagi fasilitas kesehatan dan masyarakat yang membutuhkan. Untuk memudahkan distribusi, Pemprov Jawa Barat juga menambah posko-posko dan tempat isi ulang oksigen di 5 wilayah. Saat ini, gudang atau posko oksigen di Jawa Barat ada di Kota Bekasi dan Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pasangan Afif Nur Hidayat dan Muhammad Albar resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo. Afif berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan bebas korupsi. Afif Nur Hidayat dan Muhammad Albar resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo. Pengukuhan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan secara virtual oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pendopo Kabupaten Wonosobo 26 Februari 2021. Usai dilantik, Afif Nur Hidayat menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan bebas korupsi. Saya kan ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang berwibawa, pemerintahan yang punya integritas, Kami tentunya kepingin bagaimana mengimplementasikan dalam kebijakan yang lebih real, bagaimana mewujudkan Wonosobo, semua OPD itu bisa mengikrarkan, bisa mendeklarkan dan menjadi komitmen bagi kita. Saya akan pimpin Wonosobo ini, pemerintah kabupaten ini menuju wilayah yang bebas anti korupsi. Nah, sehingga ini bagian terpenting bagi kami, zona integritas, pemerintahan yang punya nilai integritas, sehingga pemerintahan yang bersih dan berwibawa insya Allah bisa terrealisasi. Kemudian kasihnya 5 program unggulan telah disiapkan, yaitu Wonosobo Maer, Wonosobo Pinter, Wonosobo Sehat, Wonosobo Bersih, dan Wonosobo Makmur. Afif mendorong para ASN Wonosobo untuk bekerja keras dan ikhlas dalam mewujudkan program-program tersebut. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, iNews melaporkan.